Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabbah Production. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Di awal abad ke-14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu dan sebagian ada yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menak Sembuyu gelisah demikian permaisurinya, pasalnya putri mereka satu-satunya jatuh sakit. Selama beberapa bulan sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati. Tetapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu Kerajaan Blambangan sedang dilanda wabah penyakit. Patih Bajul Sengara bertemu dengan Syekh Maulana Ishak yang sedang bertafakur di sebuah goa. Syekh Maulana Ishak mau mengobati putri Prabu Menak Sembuyu dengan syarat Prabu mau masuk atau memeluk agama Islam. Syekh Maulana Ishak memang piawai di bidang ilmu kedokteran. Putri Dewi Sekardadu akhirnya sembuh setelah diobati oleh Syekh Maulana Ishak dan wabah penyakit juga ikut lenyap dari wilayah Blambangan. Sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishak dikawinkan dengan Dewi Sekardadu, kemudian diberi kedudukan sebagai adipura untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Semakin hari semakin bertambah banyak penduduk setempat yang memeluk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Patih Prabu Menak jadi panas mengetahui hal ini. Patih Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teru pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, dan dipaksa kembali pada agama yang lama. Syekh Maulana Ishak sadar, apabila diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya, maka dia segera pamit kepada istrinya untuk meninggalkan Blambangan. Akhirnya pada tengah malam dengan hati yang berat karena harus meninggalkan istri tercintanya yang sedang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishak berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri. Keesokan harinya pasukan besar prajurit Blambangan yang dipimpin oleh Patih Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishak. 2 bulan kemudian dari rahim Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya yang terang. Lain halnya dengan Patih Bajul Sengara, dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit kembali ke Blambangan, maka Patih Bajul Sengara berulah lagi, bayi itu benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana kemudian hari. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sampai tiada bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji yang akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan cucunya itu. Secara langsung bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan, perahu itu tidak dapat bergerak maju dan mundur. Nahkoda pun memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan kapal itu. Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang rupawan. Nahkoda merasa gembira menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu dan mengutuk orang yang tidak berkeprimanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali, tapi perahu tidak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan digerakkan ke arah Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan cepatnya. Di hadapan Nyi Ageng Pinati, janda kaya raya pemilik kapal, Nahkoda berkata sambil membuka peti itu,
inilah yang menyebabkan kami kembali ke Gresik dalam waktu secepat ini. Kami tidak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata sang nahkoda. Bayi siapa ini, gumam Nyai Ageng Pinatih sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudera Selat Bali, jawab nahkoda kapal. Bayi ini kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi ini ditemukan di tengah samudra, maka Nyai memberi nama Joko Samudra. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama kali Joko setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam seperti biasanya, Raden Rahmat mengambil air wudhu untuk melaksanakan salat tahajud, mendoakan muridnya dan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudu, Raden Rahmat menyempatkan diri melihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut, ada sinar terang memancar dari salah satu santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah muridnya yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Keesokan harinya sesudah salat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. Siapakah di antara kalian yang bangun tidur kain sarungnya yang ada ikatan? Saya Kanjeng Sunan, ujar Joko Samudra. Melihat yang mengacungkan tangan adalah Joko Samudra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada waktu itu Nyai Pinatih datang menjenguk Joko Samudra. Pada kesempatan itu digunakan oleh Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samudra. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya, bahwa Joko Samudra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi dan peti yang digunakan untuk membuang bayi hingga sekarang masih tersimpan rapih di rumah Nyai Ageng Pinatih. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan Nyai Ageng Pinatih agar mengganti nama anak itu diganti menjadi Raden Paku. Nyai Ageng menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh wali besar yang dihormati masyarakat, bahkan juga seorang pangeran Majapahit itu. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandung yang nama aslinya Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi dan tuntutlah keteladanan kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal ini akan berguna kelak di kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim. Ketika sampai di negeri Pasai, keduanya disambut penuh rasa gembira dan haru oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya dari bayi. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang berasal dari Tuhan sehingga kecerdasannya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga belajar ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad dan Hujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai Raden Paku dalam sehari-harinya sehingga benar bila ia memiliki ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang sebenarnya dimiliki oleh ulama usia lanjut dan berpengalaman. Dan gurunya memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Sesudah pulang dari pengembaraannya atau berguru dari Pasai, ia memperkenalkan diri ke dunia, kemudian berkedudukan di atas bukit di Gresik dan ia menjadi orang pertama yang paling terkenal dari sunan-sunan giri yang ada. Di atas gunung tersebut seharusnya ada istana, karena di kalangan rakyat dibicarakan adanya Giri Kedaton kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari berbagai penjuru seperti Maluku, Lombok, Makassar, Madura, Hitu, dan Ternate. Menurut babat tanah Jawa, murid-murid itu justru bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar seperti Eropa, Rum, Arab, Cina, Mesir dan lain-lainnya. Semua itu adalah penggambaran nama Sunan Giri sebagai ulama besar dihormati orang pada zamannya. Di samping pesantren yang besar, ia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umatnya. Untuk para santri yang dari jauh, beliau juga membuat asrama yang luas. Di sekitar bukit tersebut sebenarnya jarang dihuni penduduk karena sulitnya mendapatkan air. Dengan adanya Sunan Giri,
Air itu dapat diatasi dengan membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan gaib, hanya beliau yang dapat melakukannya. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1412 M. Beliau memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri sangatlah besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun luar Jawa. Sebagai buktinya adalah kebiasaan bahwa bila seorang hendak dinobatkan menjadi raja haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. Nasab Sunan Giri bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Hali, Kasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik, Ahmad Han, Abdullah, Al-Ashamad, Han, Ahmad Syah Jalal, Jalaluddin Han, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarkandi, Ibrahim Asmoro, Maulana Ishak, dan Ainul Yakin, Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada malam Jumat, 24 Rabiul Awal tahun 913 Hijriah atau 1428 Saka atau 1506 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di sebelah utara Padepokan Giri Kedaton. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Komplek makamnya terletak di tengah puncak Bukit Giri. Beliau digantikan anak keturunannya yaitu Sunan Dalem, Sidomargi, Sunan Prapen, Sunan Kawis Guwa, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Maswitana Sideng Rana, Pangeran Singonegoro, bukan keturunan Sunan Giri, Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang gigih mempertahankan diri dari serbuan Sunan Amangkurat II yang dibantu oleh VOC dan Kapten Jonker. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679 Masehi habislah kekuasaan Giri Kedaton. Meski demikian karisma Sunan Giri sebagai ulama wali terkemuka tetap abadi sepanjang masa.